akan berpresentasikan asas-asas pengendalian. Menurut Mulyadi, pengendalian merupakan usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui perilaku yang diharapkan. Sedangkan menurut Indra Bastian, pengendalian merupakan tahap tertentu keberhasilan manajemen. Desainer dan drama mengutamakan bahwa pengendalian merupakan kebijaksanaan dan prosedur yang dibandingkan oleh organisasi untuk menghadapi risiko. Selanjutnya, Habisuan yang mendefinisikan pengadilan merupakan suatu proses jaminan orang yang berusaha untuk tersebut mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Terima kasih. Nama saya Hadi Adesa. Satu, asas tercapainya tujuan. Pengawasan harus ditunjukkan ke arah tercapainya tujuan, yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan definisi dari perencanaan. Asas efisiensi pengawasan itu efisien bila dapat menghindari deviasi dari perencanaan sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain yang di luar dugaan. Asas tanggung jawab pengawasan hanya dapat dilaksanakan apabila manajer bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan rencana. Asas pengawasan terhadap masa depan ditunjukkan ke daerah pencegahan penyimpangan perencanaan yang akan terjadi baik pada waktu sekarang maupun yang masa datang. Asas pengawasan langsung kontrol yang paling efektif ialah penguasaan adanya manajer bawahan berkualitas baik. Asas refleks adalah pengawasan yang disusun dengan baik sehingga dapat mencerminkan karakter. Asas penyesuaian dengan organisasi, pengawasan yang harus dilakukan sesuai dengan struktur organisasi. Perkenalkan, nama saya Depi Mulyati. Saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi pengendalian, tujuan pengendalian, dan jenis-jenis pengendalian. Yang pertama, fungsi-fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian terdiri dari satu, ada perencanaan. Yang kedua, koordinasi antar berbagai bagian dalam organisasi. Yang ketiga, ada komunikasi informasi. Yang keempat, ada pengambilan keputusan. Yang kelima, ada motivasi orang-orang dalam organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi. Yang selanjutnya ada pengendalian, lalu ada penilaian kinerja, peningkatan akuntabilitas, merangsang kepatuhan pada kebijakan. Lalu ada rencana, prosedur, peraturan, dan ketentuan yang berlaku. Lalu ada melindungi aset organisasi, dan yang terakhir ada pencapaian kegiatan yang ekonomis dan efisien. Fungsi pengendalian berperan untuk mendeteksi kelemahan yang menjadi umpan balik dari suatu kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan. Hal-hal yang dicakup dalam fungsi pengawasan adalah menciptakan standar atau kriteria, membandingkan hasil monitoring dengan standar, melakukan perbaikan atas divisi atau penyimpangan, merevisi dan menyesuaikan metode pengendalian sebagai respon atas hasil pengendalian dan perubahan kondisi, serta mengkomunikasikan dan menyesuaikan penyesuaian tersebut dengan seluruh proses manajemen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari pengendalian. Tujuan dari pengendalian adalah untuk menyesuaikan gerak organisasi yang sedang berlangsung dengan tujuan dan rencana awal dari organisasi itu sendiri. Tujuan dari pengendalian antara lain, yang pertama, supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana. Yang kedua, melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan-penyimpangan. Yang ketiga, supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana. Yang keempat, menjaga keamanan harta milik suatu organisasi. Yang kelima, memeriksa ketelitian dan kebenaran dari akuntansi. Yang keenam, memajukan efisiensi dalam operasi. Yang ketujuh, meningkatkan akuntabilitas. Yang kedelapan, merangsang kepatuhan dalam kebijakan. Setelah menjelaskan fungsi dan tujuan daripada pengendalian, selanjutnya ada jenis-jenis pengendalian. Jenis-jenis pengendalian dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengendalian pendahuluan. Pengendalian pendahuluan pengendalian ini memastikan bahwa sebelum kegiatan dimulai, maka sumber daya manusia, bahan dan modal yang diperlukan sudah dianggarkan. Yang kedua ada pengendalian bersamaan.
Pengendalian bersamaan terutama diimplementasikan melalui kegiatan dari para manajer dengan melakukan pengamatan pribadi. Secara langsung, para manajer menentukan apakah pekerjaan berlangsung dengan cara yang ditentukan oleh kebijakan dan prosedur perusahaan. Lalu yang terakhir ada pengendalian umpan balik. Pengendalian umpan balik ini adalah sistem pengendalian yang biasanya berfokus pada hasil-hasil akhir sebagai dasar pembaikan berbagai tindakan masa depan. Misalnya, laporan keuangan dari sebuah perusahaan digunakan untuk menilai kelayakan hasil-hasil historis dan untuk menetapkan keinginan untuk membuat perubahan dalam perolehan sumber daya atau kegiatan operasional di masa depan. Selain itu, pengendalian umpan balik juga digunakan sebagai dasar untuk membuat berbagai keputusan lainnya, termasuk kegiatan yang berhubungan dengan harga yang dibebankan untuk produk atau jasa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan poin E, yaitu mengenai proses dan cara pengendalian. Langkah-langkah proses pengendalian itu ada 4. Yang pertama, menentukan standar-standar yang akan digunakan sebagai dasar pengendalian. Yang kedua, mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai. Yang ketiga, membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar menentukan penyimpangan jika ada. Yang keempat, melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana. Selanjutnya, yaitu cara-cara pengendalian. Cara-cara pengendalian itu ada 3. Yang pertama, pengawasan secara langsung. Yang kedua, pengawasan secara tidak langsung. Dan yang ketiga, pengawasan berdasarkan kekecualian. Selanjutnya, poin F yaitu mengenai sifat dan waktu pengendalian. Sifat dan waktu pengendalian dibedakan atas preventive control dan repressive control. Yang dimaksud dengan preventive control yaitu pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya. Sedangkan repressive control yaitu pengendalian yang dilakukan setelah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaannya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengendalian efektif. Pengendalian atau controlling adalah aktivitas pengawasan untuk memastikannya tercapai sesuai rencana dan mengoreksi setiap deviasi signifikan. Efektif adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara yang dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan yang lainnya. Efektif juga bisa diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Jadi, pengendalian efektif adalah proses memastikan aktivitas yang dijalankan sesuai dengan aktivitas yang direncanakan dan dilaksanakan dengan baik, sehingga mencapai target dan tujuan yang ingin dicapai dengan tepat sehingga dapat dilaksanakan dalam suatu aktivitas organisasi. Adapun karakteristik pengendalian efektif. Yang pertama, akurat. Kedua, tepat waktu. Yang ketiga, objektif dan menyeluruh. Yang keempat, terpusat pada titik controlling yang strategik. Yang kelima, ada realistis secara ekonomis. Yang keenam, terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Yang ketujuh, fleksibel. Kedelapan, bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Kesembilan, realistik secara organisasional. 10, diterima para anggota organisasi. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai
pengendalian efektif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan materi tentang tujuan dan fungsi evaluasi. Adapun tujuan evaluasi, 1. Sebagai alat untuk memperbaiki kebijaksanaan dan perencanaan program yang akan datang. 2. Sebagai alat untuk memperbaiki alokasi sumber dana, daya, dan manajemen saat ini serta di masa mendatang. 3. Memperbaiki pelaksanaan dan perencanaan kembali suatu program. Dan fungsi evaluasi. Evaluasi dapat mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi formatif. Evaluasi dapat dipakai untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan yang sedang berjalan, program, orang, produk, dan sebagainya. Fungsi sumatif. Evaluasi dipakai untuk mempertanggungjawabkan keterangan, seleksi, atau lanjutan. Jadi, evaluasi hendaknya membantu pengembangan implementasi kebutuhan suatu program, perbaikan program, pertanggungjawaban, seleksi, motivasi, menambah pengetahuan, dan dukungan dari mereka yang terlibat. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan materi tentang model dan pendekatan evaluasi. 1. Model Taylor. Model Taylor disebut juga dengan model black box karena model ini sangat menekankan adanya tes awal dan tes akhir. Dengan demikian, apa yang terjadi dalam proses tidak perlu diperhatikan. Dimensi proses ini dianggap sebagai kotak hitam yang menyimpan segala macam teka-teki. Menurut Taylor, ada 3 langkah pokok yang harus dilakukan, yaitu 1. Menentukan tujuan pembelajaran yang akan dievaluasi. 2. Menentukan situasi di mana peserta didik memperoleh kesempatan untuk menunjukkan tingkah laku yang berhubungan dengan tujuan. 3. Menentukan alat evaluasi yang akan dipergunakan untuk mengukur tingkah laku peserta didik. 2. Model yang berorientasi pada tujuan. Evaluasi diartikan sebagai proses pengukuran hingga mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Model ini banyak digunakan oleh guru-guru karena dianggap lebih praktis untuk menentukan hasil yang diinginkan dengan rumusan yang dapat diukur. 3. Model pengukuran. Model ini sangat menitik beratkan pada kegiatan pengukuran. Pengukuran digunakan untuk menentukan kuantitas suatu sifat tertentu yang dimiliki oleh objek, orang, maupun peristiwa dalam bentuk unit ukuran tertentu. 4. Model kesesuaian. Menurut model ini, evaluasi adalah suatu kegiatan untuk melihat kesesuaian antara tujuan dengan hasil belajar yang telah dicapai. Hasil evaluasi dapat Anda gunakan untuk menyempurnakan sistem bimbingan peserta didik dan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan. 5. Education System Evaluation Model. Menurut model ini, evaluasi berarti membandingkan performance dari berbagai dimensi, tidak hanya dimensi hasil saja, dengan sejumlah kriteria, baik yang bersifat mutlak atau intern maupun relatif atau ekstern. 6. Illuminative Model. Jika model measurement dan congruence, illuminative model. Jika model measurement dan congruence kuantitatif lebih berorientasi pada evaluasi kuantitatif atau terstruktur, maka model ini lebih menekankan pada evaluasi kualitatif terbuka. Kegiatan evaluasi dihubungkan dengan learning milieu dalam konteks madrasah
sebagai lingkungan material dan psikososial di mana guru dan peserta didik dapat berinteraksi. 7. Model responsif. Sebagaimana model ilmunitatif, model ini juga menekankan pada pendekatan kualitatif naturalistik. Evaluasi tidak diartikan sebagai pengukuran, melainkan pemberian makan atau melukiskan pemberian makna sebuah realitas dari berbagai perspektif orang-orang yang terlibat. Dan pendekatan evaluasi. Pendekatan merupakan sudut pandang seseorang dalam mempelajari sesuatu. Dengan demikian, pendekatan evaluasi merupakan sudut pandang seseorang dalam menelaah atau mempelajari evaluasi. Dilihat dari komponen pembelajaran, pendekatan evaluasi dapat dibagi dua, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan sistem. 1. Pendekatan tradisional. Pendekatan ini berorientasi kepada praktik evaluasi yang telah berjalan selama ini di madrasah yang ditunjukkan kepada perkembangan aspek intelektual peserta didik. 2. Pendekatan sistem. Sistem adalah totalitas dari berbagai komponen yang saling berhubungan dan ketergantungan. Jika pendekatan sistem dikaitkan dengan evaluasi, maka pembahasan lebih difokuskan kepada komponen evaluasi yang meliputi komponen kebutuhan dan feasibility, komponen input, komponen proses, dan komponen produk. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat evaluasi. Dalam dunia pendidikan, penilaian atau evaluasi mempunyai manfaat dari berbagai segi. Yang pertama, makna bagi mahasiswa atau siswa. Dengan diadakannya penilaian, maka siswa atau mahasiswa dapat mengetahui sejauh mana telah berhasil mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru atau dosen. Lalu yang kedua, makna bagi guru atau dosen. Dengan hasil penilaian yang diperoleh guru atau dosen, akan dapat diketahui bahwa siswa mana yang mampu melanjutkan pembelajarannya karena sudah berhasil menguasai bahan. Dan yang belum mampu pun lebih mudah diperhatikan oleh gurunya untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut agar dapat menghasilkan tujuan yang diharapkan. Yang ketiga, ada makna bagi sekolah atau kampus. Apabila guru atau dosen mendapatkan penilaian dan diketahui bagaimana hasil belajar siswa atau mahasiswa tersebut, dapat diketahui pula adalah kondisi belajar yang diciptakan oleh sekolah atau kampus sudah sesuai dengan harapan atau belum. Kualitas belajar merupakan cermin sesuatu universitas atau sekolah terhadap kualitasnya. Yang selanjutnya ada evaluasi kerja. Evaluasi kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam suatu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja dan tujuan yang ditetapkan lebih dahulu. Evaluasi kinerja merupakan cara yang paling adil dalam memberikan imbalan atau penghargaan kepada pekerja. Tujuan evaluasi kinerja adalah untuk menjamin pencapaian sasaran dan tujuan perusahaan, dan juga untuk mengetahui posisi perusahaan dan tingkat pencapaian sasaran perusahaan, terutama untuk mengetahui bila terjadi keterlambatan atau penyimpangan, supaya segera diperbaiki, sehingga sasaran atau tujuan tercapai. Hasil evaluasi kinerja individu dapat dimanfaatkan untuk banyak penggunaan. Yang pertama ada peningkatan kinerja, yang kedua ada pengembangan SDM, yang ketiga ada pemberian kompensasi, yang keempat ada peningkatan produktivitas, yang kelima ada program kepegawaian, dan yang keenam ada menghindari perlakuan diskriminasi. Tujuan penilaian kinerja ada pendekatan ganda terhadap penilaian prestasi bagi evaluasi reguler terhadap prestasi anggota-anggota organisasi yang meliputi 1. Telah gaji, yang kedua ada kesempatan promosi.
Lalu yang kedua ada tujuan pengembangan. Informasi yang dihasilkan oleh sistem penilaian prestasi kerja dapat digunakan untuk mengembangkan pribadi anggota-anggota organisasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi program. Pengertian evaluasi program merupakan proses mengumpulkan data yang sistematik untuk mengetahui efektivitas program. Menurut Sudijanto, pada tahun 1996 menyatakan bahwa evaluasi adalah sebuah proses yang terdiri dari urutan rangkaian kegiatan mengukur dan menilai. Jadi, evaluasi adalah suatu proses untuk menentukan relevansi, efisiensi, efektivitas, dan dampak kegiatan, proyek, atau program sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai secara sistematis dan objektif. Setiap program yang direncanakan yang seharusnya diakhiri dengan evaluasi dan dimulai dengan hasil evaluasi kegiatan sebelumnya. Evaluasi yang dilakukan dimaksudkan untuk melihat kembali apakah suatu program tersebut telah dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan tujuan yang diharapkan, dan kegiatan evaluasi akan diketahui hal-hal yang akan dicapai. Selanjutnya yaitu evaluasi program. Evaluasi program biasanya dilakukan untuk kepentingan pengambilan keputusan dalam rangka menentukan kebijakan selanjutnya. Sehingga evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Tujuan dan fungsi evaluasi adalah membantu perencanaan di masa yang akan datang. Yang kedua, mengetahui apakah saran yang tersedia dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, menentukan kelemahan dan kekurangan dan program baik dari segi teknik maupun administrasi. Yang selanjutnya akan diadakan perbaikan-perbaikan. Yang keempat yaitu membantu menentukan strategi. Yang kelima yaitu penyempurnaan kebijakan penyuluhan. Model-model evaluasi program menurut Taib Napsis pada tahun 2008 mengemukakan bahwa model-model evaluasi program terdiri dari 5. Yang pertama yaitu evaluasi CIPP, yang kedua evaluasi UCLA, yang ketiga yaitu evaluasi Brinkerhoff, yang keempat yaitu evaluasi STEC, yang kelima yaitu evaluasi Propus. Yang pertama yaitu evaluasi CIPP. Evaluasi CIPP ini terdiri dari 4 evaluasi. Yang pertama evaluasi konteks, yang kedua evaluasi masukan, yang ketiga yaitu evaluasi proses, dan yang keempat yaitu evaluasi produk. Evaluasi konteks adalah kegiatan pengumpulan data informasi untuk menentukan tujuan, mendefinisikan lingkungan yang relevan. Yang kedua, evaluasi masukan menurut Stableben dan Skinfield pada tahun 1985. Orientasi utama evaluasi input adalah menentukan cara bagaimana tujuan program dicapai. Yang ketiga yaitu evaluasi proses, merupakan evaluasi yang dirancang dan diaplikasikan praktek implementasi kegiatan. Yang keempat yaitu evaluasi produk. Evaluasi ini mengukur keberhasilan pencapaian tujuan. Yang selanjutnya yaitu model evaluasi UCLA. Model ini dikembangkan oleh Akin. Akin mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses meyakinkan, memilih informasi yang tepat, mengumpulkan data, menganalisis informasi, sehingga dapat melaporkan ringkasan data yang berguna bagi pembuat keputusan memilih beberapa alternatif. Model yang selanjutnya yaitu model Brinkerhoff. Model ini terdiri dari beberapa desain. Yang pertama itu Peak versus Emergent Evaluation Design, yaitu desain model ini dikembangkan berdasarkan tujuan program, kemudian disusun pertanyaan-pertanyaan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu. Yang kedua yaitu Formative versus Summative Evaluation. Evaluasi formatif berfungsi untuk memperbaiki kurikulum dan pembelajaran, sedangkan
Evaluasi sumatif berfungsi untuk melihat kemanfaatan kurikulum dan pembelajaran secara menyeluruh. Desain yang ketiga yaitu desain eksperimental dan desain quasi eksperimental versus natural inquiry. Kriteria internal dan eksternal sangat diperlukan, juga manipulasi terhadap lingkungan dan pemilihan strategi yang dianggap pantas. Model yang evaluasi yang selanjutnya yaitu evaluasi STEC. Yang selanjutnya yaitu evaluasi STEC. Dalam operasional, model evaluasi STEC ini menekankan dua jenis operasi yaitu deskripsi dan pertimbangan. Deskripsi dan pertimbangan yang dibedakan dalam 3 fase dalam evaluasi program yaitu persiapan atau pendahuluan, proses transaksi, keluaran atau hasil. Logika model evaluasi STEC cocok dipakai pada evaluasi dan monitoring program pemberdayaan, pelatihan, dan pendidikan. Yang terakhir yaitu model evaluasi Propus menurut Madaus, Stephen dan Stubblebeam pada tahun 1993. Model ini dikembangkan oleh Malcolm Propus bertujuan untuk menganalisis suatu program, apakah program tersebut layak diteruskan, ditingkatkan, atau dihentikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.